Ustadz, ada satu pertanyaan dari jamaah kita di YouTube nih Ustadz. Sepertinya orang dari Pulau Jawa. Assalamualaikum Ustadz, tolong dijawab pertanyaan dari saya katanya. Jadi gini Ustadz, ibu saya seorang pembuat batu bata merah. Katanya dari orang-orang buat batu bata merah itu buatnya dari tanah, karena tanah itu berasal dari bumi. Jadi itu kurang baik, seperti mungkin tahayul gitu Ustadz. Mohon penjelasannya dari Ustadz. Satu lagi yang sering didiskusikan tentang ini Ustadz. Donald Trump pernah berkunjung ke Arab Saudi, berjumpa dengan Raja Salman, minum air zam-zam sambil berdiri. Minum air zam-zam disunahkan berdiri, sedangkan minum air biasa sambil duduk. Kenapa ada perbedaan Ustaz? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, persoalan pekerjaan seorang ibu sebagai tukang bata. Di dalam agama, selama pekerjaan itu halal, jangankan berurusan dengan tanah, bahkan yang berurusan dengan najis sekalipun itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang baik. Mana yang berurusan dengan najis? Tukang bekam. Nah, terjadi diskusi para ulama, apakah upah tukang bekam itu halal ataukah haram? Jadi ada banyak perbedaan sampai mereka dapati hadis bahwa ternyata Nabi berbekam dan kepada tukang bekam itu diberikan upahnya. Dan upah itu dijamin di dalam agama. U'tul ajira ajrahu qabla ay yajuffa 'araquhu. Berikan upah kepada setiap para pekerja sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Itu prinsip dasar tentang upah. Maka kalau pekerjaan sebagai tukang bata dianggap tidak baik karena berurusan dengan tanah, lalu adakah pekerjaan yang lebih baik daripada menginjak-injak tanah? Nah, kita diciptakan dari tanah, tapi setiap hari kita injak-injak tanah. Benar bahwa tanah itu adalah asal usul kita. Kemudian kita akan kembali ke dalam tanah, tapi bukan berarti kita tidak boleh berurusan apapun dengan tanah. Mungkin ada pemahaman-pemahaman yang kurang baik terhadap khurafat, demikian tidak. Islam tidak melarang untuk pekerjaan yang terkait dengan tanah. Malah yang dipromosikan dalam Islam itu justru bekerja berinteraksi dengan tanah, yang disebut bertani ataupun bercocok tanam. Cocok dulu, kalau sudah cocok baru ditanam. Karena sekarang cocok tidak cocok pokoknya ditanam. Jadi enggak masalah, diizinkan dan tidak ada masalah itu. Dan itu sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu, karena kita tahu zaman dahulu itu panci kuali kanot itu, alat-alat rumah tangga itu tidak terbuat dari logam, itu semuanya terbuat dari tanah. Bahkan Nabi menjadikan alat-alat, mungkin dalam bahasa Aceh disebut pine ya, panci yang terbuat dari tanah itu, periuk dari tanah, itu sebagai mas kawin salah seorang wanita yang belum nikahi. Seperangkat alat rumah tangga, ada spring bed yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma, kemudian ada ulekan yang terbuat dari kayu, dan juga ada wajan yang terbuat dari tanah. Tanah itu sudah tentu seperti proses pembuatan bata, dibuat dulu bentuk cetakannya, kemudian dibakar sampai panas suhu tertentu, dan itu dijadikan mas kawin oleh Nabi. Jadi kalau berdalih karena itu sebagai tanah sumber penciptaan kita, lalu kita membuat bata menjadi tidak baik, tidak ada referensinya sama sekali. Silakan, boleh dilanjutkan. Yang kedua, terkait proses meminum air zam-zam sambil berdiri. Secara umum, makan dan minum itu disyariatkan sambil duduk. Dan bahkan adab duduknya itu pun diatur di dalam agama. Tapi sangat disayangkan sekarang bahwa pola duduk yang diajarkan oleh Rasulullah itu dianggap tidak sopan. Nah, karena duduknya itu harus ada 3 pola duduk yang sulit saya gambarkan karena posisi saya di atas. Ada dengan menegakkan lutut, duduk di lantai, ada menegakkan lutut, duduk di atas tumit, dan ada merobohkan lutut dua-duanya seperti orang duduk tasyahud akhir itu sambil bertopang. Ada 3 gaya duduk dicontohkan oleh Rasulullah, baik makan ataupun minum. Lalu apa hal yang khusus pada air zam-zam sehingga Nabi minumnya sambil berdiri? Ada riwayat Nabi minum air zam-zam sambil berdiri itu bukan karena dipromosikan khusus air zam-zam harus diminum sambil berdiri, tapi untuk menunjukkan bahwa makan dan minum sambil duduk itu adalah sunnah, sehingga tidak haram apabila makan dan minum tidak dalam keadaan duduk. Maka nanti dalam kitab
tauhid dinyatakan bahwa terpeliharanya Rasulullah dan para nabi dari perbuatan yang dilarang, apakah larangan itu bersifat haram ataukah larangan itu bersifat makruh? Tidak boleh seorang nabi pun termasuk Rasulullah di dalamnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, termasuk larangan yang bersifat makruh. Sambil contoh lain, kencing sambil berdiri itu wajib, sunat, mubah, makruh ataukah haram? Makruh. Dari mana kita tahu kencing sambil berdiri makruh? Karena Nabi melarang kita kencing sambil berdiri. Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal-asal hukum larangan itu adalah haram. Kenapa kencing berdiri tidak dihukumkan haram? Karena Nabi pernah melakukan kencing sambil berdiri. Kalau memang Nabi tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang, lalu kenapa Nabi kencing sambil berdiri padahal kencing berdiri itu dilarang? Maka para ulama katakan, menjelaskan hukum bagi Nabi hukumnya adalah wajib. Karena kencing sambil berdiri itu bukan haram, beliau contohkan sekali kencing sambil berdiri agar umat tahu bahwa itu bukan haram. Maka kencing sambil berdiri satu kali bagi Nabi hukumnya adalah wajib, untuk menjelaskan bahwa itu dibolehkan tetapi tidak baik. Maka minum sambil duduk itu adalah sunnah. Supaya umat tidak membayangkan bahwa itu adalah haram minum sambil berdiri, maka beliau contohkan ketika minum air zam-zam dilakukan sambil berdiri. Kenapa harus air zam-zam? Lalu apakah ada pilihan air yang lain di Mekah pada waktu itu? Apakah ada yang jual air mineral, aqua, Clio dan lain sebagainya? Nah, tidak. Nah, kebetulan yang ada air zam-zam, maka beliau contohkan minum air zam-zam itu sambil berdiri. Nah, bukan karena sunnah sambil berdiri, tetapi untuk menunjukkan bahwa tidak haram minum sambil berdiri, tetapi tidak baik, maka tidak sering-sering dipraktek oleh Nabi. Kalau memang minum air zam-zam sunat sambil berdiri, seharusnya setiap kali minum Nabi sambil berdiri, karena tidak ada air lain di Mekah. Apakah air zam-zam diambil di sumurnya, diminum di sumurnya, ataukah diambil di sumurnya dibawa pulang ke rumah? Tapi tidak pernah terlihat ketika Nabi minum air zam-zam di kesempatan yang lain sambil berdiri. Maka itu menunjukkan bahwa tujuan Nabi melakukannya sambil berdiri untuk menunjukkan boleh. Maka yang boleh itu boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Ada contoh sunnah yang lain. Salat subuh jam 9 bagus atau tidak? Tidak bagus. Tapi Nabi seumur hidup beliau pernah salat subuh berjamaah jam 9. Kenapa? Untuk menunjukkan contoh kepada umat, bila suatu saat kalian menghadapi kondisi yang sama, satu rombongan sedang musafir, tidur istirahat di sebuah tempat, terlambat bangun, tiba-tiba sudah jam 8, silahkan pada jam 8 itu salat subuh dan berjamaah. Dan ternyata belum ada yang pernah praktekkan salat subuh berjamaah jam 8. Ya. Kenapa Nabi lakukan? Berdosa salat subuh jam 8, tetapi wajib bagi Nabi satu kali melakukannya agar umat mempunyai contoh ketika mempraktekkan hal yang sama untuk dikiaskan. Demikian. Terima kasih.